Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang berjudul Pendekatan Kualitatif dalam Pemulihan Metode Penanganan Resiko. Dosen pengampu Nanda Audia, SE, MM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 7. Yang pertama ada Dimas Darmawan dengan NPM 1951040279. Saya sendiri Gayosita dengan NPM 1951040311 dan Heti Sabta Safitri 1951040317. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi pendekatan kualitatif. Metode analisis kualitatif atau qualitative analysis method yaitu metode analisis resiko yang menggunakan tabulasi berdasarkan penilaian deskriptif, tinggi, sedang, atau rendah. Pendekatan kualitatif melakukan analisis terhadap potensi dampak yang dapat terjadi akibat ancaman dari gangguan dan kelemahan, yang akan dinilai dengan skala tinggi, menengah, dan rendah. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi resiko yang akan diukur. Menurut Thomas R. Peltier 2001 dalam bukunya yang berjudul Information Security Risk Analysis menjelaskan tahapan pada analisis resiko secara kualitatif dalam beberapa proses meliputi yang pertama, identifikasi batasan analisis atau scope. Pada proses ini akan dilakukan penentuan fokus masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, pembentukan tim. Pada proses ini akan dilakukan pembentukan tim yang bisa terdiri dari para ahli, pihak manajemen, dan pengguna. Yang ketiga, identifikasi ancaman. Pada proses ini akan dilakukan pendaftaran beberapa ancaman berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab, sehingga dapat diketahui ancaman dan kelemahan yang menyebabkannya. Yang keempat, prioritas ancaman berdasarkan aset. Pada proses ini memperlihatkan ancaman yang memiliki kecenderungan terjadinya di nilai rendah, menengah, ataupun tinggi. Yang kelima, identifikasi dampak. Berdasarkan identifikasi dampak kehilangan, maka dapat dinilai level dampaknya, yang dinilai dengan rendah, menengah, dan tinggi. Yang keenam, identifikasi sumber resiko. Pada proses ini akan dilakukan rekapitulasi level ancaman, dampak, dan faktor resiko. Yang ketujuh, identifikasi kontrol keamanan. Pada proses ini akan dilakukan identifikasi kontrol dan alat pengamanan yang akan dipilih berdasarkan ancaman. Yang kedelapan, analisis cost benefit. Proses pada analisis resiko kualitatif memiliki fungsi yang sama seperti proses pada analisis resiko. Sebagai contoh, penilaian dampak kehilangan yang dilakukan pada analisis resiko kualitatif sama dengan tahap analisis dampak pada penilaian resiko. Tetapi, tahap analisis cost benefit tidak terjadi dan tidak terdapat pada analisis resiko, karena analisis tersebut ada pada tahapan risk mitigation. Yang kesembilan, yaitu sosialisasi hasil analisis. Melakukan pembuatan eksekutif sumari yang melaporkan keseluruhan hasil analisis risiko yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu metode asuransi. Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Salah satu pendekatan terhadap perencanaan peta risiko adalah suatu prosedur dua langkah yang sering pula disebut sebagai metode asuransi. Sesudah manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur kerugian potensial, maka ia harus menyiapkan suatu daftar penutupan asuransi yang dirasa paling jitu menutup kerugian ini. Berikut dua langkah yang dimaksud diantaranya. Yang pertama ada pendaftaran sementara. Dalam langkah pertama, manajer risiko harus menetapkan kombinasi penutupan asuransi yang dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Untuk penerapan ini, pihak manajer risiko harus mengerti kontrak asuransi dan penetapan harga asuransi. Tujuannya untuk mengadakan perlindungan yang paling lengkap dengan biaya yang paling murah. Oleh karena itu, tidak semua risiko bisa diasuransikan.
Maka dengan membuat daftar ini, manajer risiko akan lebih waspada bahwa risiko seperti ini harus segera ditangani dengan cara lain, bukan dengan asuransi. Sesudah manajer risiko menetapkan kombinasi penutupan yang terbaik dan limit kebijaksanaan, maka ia membagi kontrak asuransi ke dalam 3 golongan, yaitu perlindungan yang esensial atau penutupan yang diwajibkan oleh undang-undang. Perlindungan yang esensial ialah perlindungan yang diwajibkan oleh undang-undang, misalnya asuransi kompensasi tenaga kerja atau AA dan ASTEK. Yang diwajibkan oleh perjanjian seperti perjanjian dengan akan bahaya keuangan perusahaan seperti kerugian karena tanggung jawab pada pihak ketiga atau liability losses. Misalnya, serikat buruh, perjanjian dengan pemberi hipotek, dan sebagainya. Termasuk pula dengan golongan ini adalah perlindungan asuransi terhadap kerugian yang sangat parah yang bisa menyebabkan perusahaan ditutup. Yang kedua, perlindungan yang diinginkan. Perlindungan yang diinginkan ialah memberikan perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang menghalangi operasi perusahaan, tetapi tidak akan sampai perusahaan ditutup. Yang ketiga, perlindungan yang tersedia. Perlindungan yang tersedia ialah kontrak yang belum termasuk ke dalam kedua golongan terdahulu. Kontrak ini meliputi perlindungan terhadap kerugian-kerugian ringan. Yang kedua yaitu membuat daftar yang telah diperbaiki. Setelah daftar sementara itu lengkap, manajer risiko lalu meninjau kontrak-kontrak dalam masing-masing golongan untuk menetapkan yang mana di antara kerugian ini yang mungkin bisa ditangani lebih memuaskan dengan cara-cara lain. Sebagai contoh, kontrak-kontrak yang dikeluarkan dari golongan yang esensial mungkin meliputi perlindungan terhadap yang pertama, kerugian yang bisa dipindahkan kepada pihak lain dengan biaya yang lebih murah dari premi asuransi. Yang kedua, kerugian yang bisa dicegah atau dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan kerugian yang parah. Yang ketiga, kerugian yang terjadi demikian seringnya sehingga kerugian ini dapat diperkirakan dengan seksama. Dalam membuat keputusan-keputusan ini, manajer risiko dapat menimbang manfaat dari setiap sarana yang ada atau dapat menetapkan dan menerapkan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendekatan kualitatif melakukan analisis terhadap potensi dampak yang dapat terjadi akibat ancaman dari gangguan dan kelemahan yang akan dinilai dengan skala tinggi, menengah, dan rendah. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi resiko yang akan diukur. Aspek kualitatif mengarahkan pada ukuran dampak yang tidak secara langsung terlihat. Pendekatan kualitatif terdapat pendekatan 2 langkah dan metode pendaftaran sementara. Pendekatan 2 langkah sering disebut dengan metode asuransi. Dalam metode asuransi ini, manajer risiko harus menyiapkan suatu daftar penutupan asuransi yang dirasa paling jitu menutup kerugian ini. Sedangkan dalam metode pendaftaran sementara, manajer risiko harus menetapkan kombinasi penutupan asuransi yang dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.